Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sebi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, rupes kuntul baris. Salam SDGs desa. Mohon maaf, suara saya lagi harus dikurangi. Pagi ini langsung aja kita serahkan forum ke Sivan. Agenda ini adalah tentang mengisi data BLT dana desa, satu nama, satu alamat. Jadi seperti apa kita akan dengarkan, dan mestinya ada Mas Ibnu, tapi saya hubungi tadi sedang tidak enak badan. Saya juga mestinya tadi berharap Om Dian bisa menggantikan saya karena suara saya pasti nggak enak didengar. Tapi kebetulan juga belum join. Acara harus tetap berlangsung. The show must go on. Oke, Gus Ivan, silakan. Terima kasih Gus Koco. Langsung istirahat Gus. Membahayakan serak di musim COVID ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kenapa by name by address dari BLT dana desa ini penting begitu untuk dimasukkan dan kemudian diketahui terutama oleh desa dan oleh publik begitu. Memang salah satu prestasi desa di tahun lalu itu adalah adanya BLT dana desa yang tercatat dan kemudian oleh desa dipublikasikan secara luas. Gus Halim ketika mengunjungi desa mandiri di Kerom di Papua 2 minggu yang lalu itu menyampaikan bahwa salah satu yang impresif di desa mandiri itu adalah pengumuman-pengumuman benar-benar ada di sana dan bukan pengumuman baru karena misalnya ada menteri mau datang, tapi contohnya pengumuman BLT dana desa satu nama satu alamat, ini istilah yang dipakai Bupati Alor ketika menghubungi Gus Halim. Itu kalau di desa mandiri di Kirom ini merupakan informasi lama. Jadi memang artinya sudah terbiasa, sudah membudayakan bahwa satu nama satu alamat untuk BLT dana desa ini
ditempel di ruang pengumuman yang ada di pemerintah desa. Kemudian kalau untuk edisi dana desa sampai tadi malam itu tercatat 90.538.747 identitas warga. Kemudian 30.409.363 untuk kuesioner keluarga. Lalu 480.153 kuesioner wilayah RT dan 44.407 kuesioner untuk kewilayahan desa. Adapun untuk BUMDes ini 17.562 BUMDes yang mendaftar nama dan 2.482 BUMDes yang sudah selesai MUSDes. Kemudian 1.077 BUMDesma yang daftar nama dan 49 BUMDesma yang sudah selesai musyawarah antar desa, ya, MAD. Nah, BLT dana desa itu menu yang memang diminta berbagai pihak sebagai salah satu tanda bahwa dana desa digunakan untuk meningkatkan, menahan sebetulnya. Jangan sampai turun daya beli dari masyarakat desa. Ini dari awal selalu tarik-menarik antara kebutuhan warga ini dengan sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah desa. Jadi tendensinya begini, di bulan April dan Mei tahun 2020 itu ada 8.040-an, 8.040.000 ya. 8.040.000 warga yang mendapatkan BLT dana desa. Kemudian di bulan Desember tahun 2020 itu yang mendapatkan dana desa turun menjadi hanya yang mendapatkan BLT dana desa turun menjadi hanya 5 juta. Jadi sekitar 5 juta yang mendapatkan dana BLT dana desa di Desember 2020. Sehingga cara Kementerian Desa mencek kemungkinan berapa yang akan mendapatkan BLT dana desa di tahun 2021 itu ya sekitar 5 juta kepala keluarga gitu. Karena memang yang terakhir di bulan Desember itu hanya sampai ke angka 5 juta kepala keluarga. Sementara itu sebagian dari kita itu masih memandang bahwa seharusnya bisa sampai ke angka 8 juta karena itu adalah angka bagaimana di awal BLT dana desa seluruh warga desa. Jadi karena itu kemudian diperkirakan jumlah totalnya itu mencapai 8 juta. Saat ini per tadi malam yang disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa itu mencakup 5,6 juta warga desa yang mendapatkan BLT dana desa untuk tahun 2021. Jadi turun dari 8,0 4 juta 6 juta. Ada 1 juta 30-an ribu
by address-nya sudah tercover ke dalam bantuan-bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial. Jadi ada yang memang dari lapangan yang menyampaikan case-case gitu ya, bahwa sudah disiapkan dana untuk BLT, dana desa, kemudian pindah menjadi bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Itu sebetulnya hal yang bagus, memang sudah selayaknya demikian. Nah, dari 8 juta itu yang kemudian semuanya disampaikan oleh Gus Halim ke Menteri Sosial tahun lalu. Kemudian ada 1 juta yang oleh Menteri Sosial itu masuk ke dalam skema-skema bantuan sosial oleh Kementerian Sosial. Mengapa cuma sedikit? Dari 8 juta hanya 1 juta, itu terutama adalah yang sudah terdeteksi NIK-nya sama antara NIK di pusat dengan NIK di daerah, dan memang kita sudah merasakan juga di dalam BPJS Ketenagakerjaan harus ada validasi NIK juga dari daerah dan pusat itu. Nah, itu yang masuk ke dalam bantuan-bantuan sosial itu 1 jutaan lebih gitu. Jadi harusnya masih ada sisa 7 juta ya. Tapi ternyata sampai hari ini jumlahnya 5,6 juta. Sejauh mana ini bisa masuk akal? Kalau menurut BPS, kenaikan kemiskinan selama COVID dari Maret 2020 ke Maret 2021 untuk desa, itu jumlah warga miskin yang naik diperkirakan 100.000. Diperkirakan 100.000. Di bulan Desember, jumlah keluarga itu yang mendapatkan BLT sebesar 5.042.000. Nah, kalau naik 100.000 berarti harusnya itu naiknya 5 juta, sekitar 5.070.000. Jadi naik sekitar 25.000 kalau keluarganya 1/4 dari jumlah warga. Namun sekarang jumlahnya sudah naik ke 5,6 juta. Nah, yang perlu diketahui dari lapangan, yang 5,6 ditambah 1 berarti 6,97, sekitar 1 juta. Sekitar 1 juta keluarga yang tahun lalu mendapatkan BLT dana desa, itu sekarang kondisinya bagaimana? Di beberapa daerah itu disebutkan bahwa mereka semua sudah mendapatkan BLT, dan kemudian yang sisanya ini sebetulnya sudah tidak miskin lagi. Jadi disebutkan bahwa sekitar 1 juta itu bekerja di BUMDes dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipastikan di lapangan gitu. Intinya jangan sampai warga miskin yang membutuhkan tidak bisa mendapatkan bantuan apapun. Dan dari edisi desa itu diketahui bahwa seluruh warga miskin ekstrim yang tidak memiliki NIK memang tidak mendapatkan bantuan dari tempat lain. Jadi satu-satunya harapan bagi warga miskin ekstrim di desa itu yang tidak punya NIK adalah BLT dana desa. Makanya sebisa mungkin tidak ada yang terlewat untuk mendapatkan BLT dana desa. Itu bukan hal yang mudah karena Sapa Desa itu, tim Sapa Desa itu masih saja mendapatkan WA dan telepon dari desa yang menyatakan dirinya tahun lalu mendapatkan BLT dana desa. Kenapa tahun ini tidak? Sebagian dicek memang tidak tepat, sehingga memang tidak mendapatkan lagi karena dari sisi pendapatan dan kondisinya tidak tepat. Kemudian di sisi yang lain memang ada yang
sebetulnya dia memang miskin menurut pendamping ya, tapi memang tidak mendapatkan di desa. Jadi memang itu harus dicek kembali. Kalau memang ada yang terlewat, itu sebetulnya ada jatah dalam tanda kutip yang masih memungkinkan warga miskin di desa untuk mendapatkan itu. Jadi kekhawatiran karena masih banyak yang menyampaikan ke pemerintah bahwa dia miskin tapi nggak mendapatkan, itu membuat ada rancangan supaya jatah untuk BLT dana desa per desa sebagaimana tahun lalu itu tetap dijaga supaya tidak digunakan untuk yang lain. Jadi hanya digunakan untuk BLT dana desa. Karena itu satu-satunya yang bisa saat ini yang bisa menunjukkan satu nama, satu alamat di desa itu adalah ada di Monef Dana Desa. Karena itu kemudian Monef Dana Desa di dalamnya itu juga tercakup BLT Dana Desa. Kalau kita cek, saya kira di antara pendamping juga sudah terbiasa akan hal ini. Tapi pemerintah desa perlu juga untuk mengetahui bagaimana dana desa itu atau bagaimana BLT dana desa itu dicatat di Kementerian Desa. Kita lihat lebih jauh seperti ini kondisi rekap ya, dari BLT dana desa yang untuk kolom sigma KPM kolom 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ya. Kolom nomor 5 itu yang jumlah KPM itu ada kesalahan ya. Jadi itu menghitungnya dari kanan itu harus yang maksimal, bukan yang jumlahnya di total ke kanan. Ini masih ada kesalahan di total ke kanan, sedang diperbaiki oleh tim teknis, oleh Mas Ibnu dan kawan-kawan. Saat ini sampai tadi malam jumlah yang masuk itu baru 1 juta. Padahal jumlah yang dikeluarkan dari KPPN itu sudah 5,6 juta. Jadi masih ada tugas dan profesional untuk memasukkan sekitar 1,4 juta satu nama satu yang dilakukan itu lanjut. Ya, sorry. Yang dilakukan adalah bisa mengupload data dalam bentuk Excel supaya lebih memudahkan. Adapun format untuk kodifikasi di Monef dana desa ini, jika dibutuhkan ini angka 99 di depan untuk yang tidak punya NIK, ya. Kemudian angka 1 itu laki-laki, kalau 2 perempuan, kemudian kode desa, ya. Kode desa lalu nomor urut dari by name by address itu untuk tiap desa, karena ini kodenya kode desa. Jadi ada kode untuk yang tidak punya NIK supaya nanti ketika diambil secara keseluruhan itu langsung keluar. Nah, di sini Gus Salim bersama Menteri Dalam Negeri sudah memastikan bahwa begitu yang tidak punya NIK dari golongan miskin ini langsung didatangi oleh tim Adminduk. Jadi makanya ini harus segera dilaporkan kepada Pak Mendagri. Nah, begitu dia sudah dapat NIK, kemudian dilaporkan kepada Menteri Sosial, sehingga kemudian dialihkan dari BLT dana desa ke
bantuan-bantuan sosial. Jadi penting untuk memastikan angka 99 ini. Kenapa namanya 99? Ini kode universal untuk statistika bahwa ini adalah angka yang tidak ditemui. Kemudian 1 laki-laki dan 2 perempuan kodenya. Lalu kode desa dan nomor urut per desa. Ini beberapa kali muncul di dalam WA itu sudah saling menjelaskan bahwa kodifikasi ini karena kesalahan itu memonef dana desa. Tadi malam sudah kita diskusikan dengan tim teknis bahwa saat ini ketika memasukkan Excel itu tidak langsung kelihatan bahwa ada yang double. Atau kesalahan kode. Tenaga pendamping di atasnya yang ditambahkan supaya sejak masuk itu langsung kelihatan kalau sampai ada kesalahan kodifikasi. Kemudian untuk pendamping lokal desa itu bisa mengunggah by name by address satu nama satu alamat ini dengan template Excel-nya. Jadi template Excel ini di-download, diisi, kemudian dinaikkan. Di mana kita bisa mendownload template Excel? Itu di dalam Monef Dana Desa. Itu terdapat ketika akan tulisan unggah, kalau kita klik, maka akan masuk ke halaman ini. Jadi ketika ada tulisan unggah, ada gambar awan, kemudian bisa mendownload format template itu, maksimal file 1 MB biar cepat, maksudnya begitu. Kemudian ID desa, ya kode desa tadi, dan tahun itu sesuai pilihan. Kemudian NIK yang sudah diunggah akan otomatis tersaring, kecuali pada bulan yang berbeda. Jadi ketika mengupload itu ada tulisan tahunnya, jangan sampai salah gitu. Kemudian desanya, lalu nik pendamping, baru kemudian dinaikkan. Jadi ini adalah perwajahan atau page untuk pendamping lokal desa. Seperti biasa, Gus Halim ingin memastikan bahwa yang mengupload itu terutama adalah pendamping lokal desa. Karena kalau sampai ada kesalahan, masalah, harus dicek, itu mengeceknya mudah karena cuman level desa. Kalau yang mengupload itu tenaga ahli kabupaten, maka menceknya jadi kabupaten gitu. Dan apalagi kalau provinsi dan pusat. Makanya upload yang utama itu adalah dari pendamping lokal desa. Nah, isi dari template kuesionernya seperti ini, sama dengan tahun lalu, kode provinsi, kabupaten, kecamatan, kota, dan kodenya begitu. NIK dari penerima bantuan langsung tunai atau penerima yang lain gitu. Jadi untuk bantuan langsung tunai ini kemudian ditanyakan namanya, lalu jenis kelamin. Nah, penting kita mengetahui jenis kelamin ini karena sebetulnya, dan jangan sampai salah mengisinya atau tidak mengisi ya. Jadi tahun lalu itu masih ada desa-desa yang kemudian diupload oleh para tenaga pendamping profesional itu tidak mengisi jenis kelamin. Jadi ini dikosongkan. Makanya tahun ini kemudian apa pentingnya jenis kelamin ini? Kita mengetahui bahwa itu warga miskin itu tinggal sendirian dan sering kemudian yang tinggal sendirian yang lebih terasa kemiskinannya itu, lebih merasakan kemiskinan adalah
dulu Gus Halim menyampaikan awalnya janda, tapi oleh aktivis disebut jangan menyebut janda, tapi peka, perempuan kepala keluarga. Nah, satu-satunya di tahun lalu yang bisa mengungkapkan adanya peka, perempuan kepala keluarga yang menerima bantuan itu adalah dari BLT Dana Desa. Makanya data tentang hal ini menjadi sangat penting karena itulah satu-satunya data yang bisa menunjukkan adanya bantuan kepada perempuan kepala keluarga. Jadi ada pengakuan, meskipun ini malah bagus, pengakuannya itu pengakuan yang substantif, bukan pengakuan karena resmi-resmian begitu. Jadi Scott Guggenheim ini dia dianggap ahli dalam praktek pembangunan, bukan terutama dalam teori. Tentu saja semua profesor teorinya bagus gitu, tapi dia punya praktek pembangunan yang sangat bagus. Guggenheim ini salah satu yang penyusun PPK, PNPM yang kita kenal sebagai program-program pemberdayaan. Nah, dia menyampaikan bahwa Indonesia itu adalah satu-satunya saat ini di mana BLT Dana Desa itu bisa mencakup 2,7 juta kepala keluarga perempuan peka tadi. Nah, dia menggunakan pertanyaan retorik, di negara mana yang bisa mendapatkan seperti itu selain di Indonesia. Nah, dari mana data itu muncul? Dari mana data muncul? Munculnya adalah dari data jenis kelamin tadi. Makanya pendamping profesional dan desa itu perlu mencantumkan jenis kelamin ini. Kemudian tanggal lahir. Sebetulnya salah satu keunggulan juga bahwa di dalam tanggal lahir itu terbaca ada lansia, yaitu siapa saja kepala keluarga yang lansia yang mendapatkan BLT Dana Desa. Misalnya begini, PK tahun lalu itu mencapai 31%. Ini satu-satunya menurut aktivis perempuan, BLT Dana Desa itu satu-satunya bantuan di mana penggunaannya, pemanfaatannya untuk PK itu yang tertinggi. Jadi di banyak angka-angka aktivis perempuan itu PK hanya 21%, hanya 14% gitu untuk beberapa kegiatan lain. Tetapi untuk BLT Dana Desa itu yang tertinggi, yaitu mencapai 31% pemanfaat BLT Dana Desa adalah PK. Nah, di antara 31% itu ternyata sekitar 20% itu adalah peka yang akan bawa 20%-nya itu peka yang jenis kelamin, lansianya diperoleh dari data tanggal lahir. Makanya kolom tanggal lahir ini menjadi penting. Kemudian alamat. Sejauh mana alamat ini penting? Di awal itu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menyampaikan bahwa semua bantuan itu harus berbasis NIK. Karena NIK yang diakui bahwa itu pasti orang. Khawatirnya adalah kalau kemudian ada NIK-nya, maka itu dari data awal ya, waktu itu bulan April, data awal dari desa bahwa ternyata keluarga-keluarga miskin di desa itu justru tidak memiliki NIK. Makanya kemudian waktu itu Pak Sekjen, Pak Taufik Majid waktu itu
sebagai Dirjen PPMD, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, itu menyampaikan bahwa apakah bisa ada dispensasi untuk desa. Jadi untuk desa ini adalah alamat, kemudian RT dan RW. Jadi nama, alamat, RT, RW. Apakah ada pengaruhnya? Ada bupati di Madura yang menyampaikan ke Kementerian Desa bahwa dengan perubahan itu, maka di satu desa yang tadinya hanya ada satu atau lebih gitu yang mendapatkan BLT, kemudian menjadi banyak, jadi meningkat sampai 9 kali lipat gitu. Karena memang masih banyak keluarga miskin di sana yang tidak memiliki NIK. Juga keluarga miskin yang sekarang terdeteksi di desa pun, yang di keluarga miskin yang tinggal di jembatan yang ada di sana itu. Nah, itu menanyakan bagaimana dengan anak yang kena COVID kemudian jadi jatuh miskin gitu. Bagaimana dengan persyaratan bahwa keluarganya jatuh miskin ya, kemudian anaknya mendapatkan itu. Ya, jika memang itu dibutuhkan, intinya tetap bisa dilakukan. Tentu saja untuk hal-hal yang sangat spesial itu seperti biasa dibutuhkan pernyataan dari desa gitu. Kalau di masa awal harus dibolehkan oleh pemerintah daerah ya. Paling tidak ada dari desa menyatakan bahwa itu memang dibutuhkan dan bisa disampaikan ke Kementerian Desa. Nah, ini pentingnya alamat di sana. Kemudian pada saat itu juga Gus Salim bercerita bahwa justru Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ternyata memang 88% penerima BLT dana desa itu adalah dari petani. Dan karena itu kemudian berbagai bantuan yang berkaitan dengan pertanian, kemudian UMKM yang di desa, itu merujuk kepada data yang tersedia di Kementerian Desa. Karena memang di sini di kolom O atau kolom ke-15 itu adalah apa pekerjaan yang utama dari keluarga penerima bantuan. Jadi petani pemilik lahan ini menggunakan menggunakan definisi-definisi yang serupa dengan BPS, kemudian dengan Kementerian Tenagakerjaan, kemudian dengan Kementerian Pertanian dan sebagainya, supaya datanya bisa dipakai oleh berbagai pihak. Jadi petani pemilik lahan ini karena dia lahannya bisa dimiliki sendiri, dan sebaliknya kalau dia menyewa atau menggarap disebut petani penggarap. Artinya yang bisa terjadi mana lahan yang paling besar gitu. Kalau yang paling besar lahan. Kemudian buruh tani. Jadi buruh tani itu yang memang kerjanya hanya tenaganya, jadi tidak bisa jadi pemilik perahu, penyewa, dan itu adalah buruh pabrik. Jadi ini apa untuk sekolah umum dan sekolah agama. Jadi ada 1% BLT dana desa di tahun 2020 yang diterima oleh guru, ya, guru sekolah umum dan guru sekolah agama. Apakah ada kesalahan atau tidak? Sudah dicek oleh waktu itu oleh
Gus Halim sendiri ya, ketika memberikan BLT dana desa. Memang guru itu karena dia di sekolah swasta kemudian libur dan tidak punya penghasilan. Jadi makanya memang tepat di situ masuk sekolah guru untuk guru sekolah umum dan guru agama. Kemudian pedagang barang dan pedagang makanan ini juga sama. Jadi ketika ditanya ternyata mereka juga berdagang di sekolah. Jadi sekolah libur dan kemudian kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Setelah itu adalah pembantu rumah tangga, kemudian dan pemulung. Ini golongan-golongan informal yang memang sebagian pembantu rumah tangga ini dirumahkan karena majikannya juga sulit untuk memperoleh pendapatan. Lalu buruh bangunan. Buruh bangunan kita ketahui bahwa di tahun lalu bahkan BPS mencatat salah satu di tahun lalu itu yang jadi BPS itu mencatat khusus buruh tani dan buruh bangunan, sehingga kita bisa melihat hal itu. Buruh tani belum pernah turun sih tahun lalu, tapi buruh bangunan ya. Kemudian untuk pekerjaan yang lain. Nah, jadi kenapa termasuk PK? Jadi PK juga harus dimasukkan. Tapi intinya semua keluarga yang mendapatkan BLT dan desa dicatat kosong gitu. Kalau kosong itu kemudian kita perlu menanyakan kembali. Jadi setiap kali ada data kosong, maka TPP, tenaga pendamping profesional di pusat itu kemudian ditanya oleh kementerian dan harus mengisikannya. Jadi daripada nanti terulang, jangan lupa untuk selalu diisi. Berapa petani pemilik lahan, petani penyewa atau penggarap, kemudian buruh tani. Kemudian untuk nelayan, buruh nelayan. Kemudian buruh pablah umum. Kemudian pedagang barang dan pedagang makanan. Lalu pembantu rumah tangga. Lalu pemulung, buruh bangunan, dan lain. Sebetulnya tabel ini sempat dikirimkan ke desa-desa oleh waktu itu Pak Taufik Majid, Pak Dirjen PPMD waktu itu, termasuk dan yang menarik pada data ini, baik itu mereka tertarik dengan bagaimana PK buruh tani dan buruh nelayan yang mendapatkan bantuan BLT dana desa. Jadi yang mendapatkan BLT dana desa, kemudian apakah ada kemajuan setelah beberapa waktu. Kita ketahui di forum sarapan SDG desa dulu pernah ada Thomas Sutana dari Klaten yang sengaja memberikan menyewakan alat-alat untuk dagangnya, juga untuk ikut dalam kegiatan usaha-usaha pertanian kepada perempuan kepala keluarga yang lansia. Jadi itu contoh-contoh bagaimana memang data ini sangat dibutuhkan dan tetap dipelajari sampai sekarang. Jadi bagaimana perkembangan dari penerima BLT dana desa tahun lalu yang kemudian sekarang kondisinya seperti apa. Kementerian Desa sendiri menyiapkan satu survei nasional tentang bagaimana manfaat dan dampak dari BLT dana desa. Kemudian di sini patut juga dituliskan yaitu penerima BLT selain BLT dana desa tadi namanya, sehingga di sini ketika dia masuk di dalam BLT itu dia ketahuan apakah sudah masuk dalam DTKS tapi belum mendapatkan JPS. Ini tahun lalu tergolong yang dominan ya, yang dominan tahun lalu seperti itu. Kemudian belum terdata DTKS. Jadi
terdata di dalam DTKS, karena sebetulnya kalau sudah terdata itu harusnya sudah dilepaskan dari BLT dana desa. Tapi kalau sudah terdata tapi belum dapat JPS, ya BLT dana desa sebagai jaring pengaman sosial terakhir. Kemudian kehilangan mata pencaharian kalau masih berlangsung sampai tahun ini, lalu punya penyakit kronis dan menaun. Ini sekarang kita sudah mengetahui siapa yang punya penyakit kronis dan menaun dari data SDG desa. Kemudian keluarga miskin tidak mampu yang berdomisili di desa, tapi tidak punya NIK atau KK. Kita ketahui salah satu keunggulan dari data BLT dana desa adalah di situ yang belum punya NIK atau KK, tapi dia tinggal di desa, kemudian dicatatkan alamatnya RT RW, boleh mendapatkan BLT dana desa. Kemudian setelah itu kolom terakhir adalah apakah penyalurannya tunai atau cashless, ya, transfer. Ini diketahui bahwa di awal sebetulnya Gus Halim preferensinya adalah cashless. Kenapa cashless? Sekali lagi persoalan data. Jadi kalau cashless karena ditransfer, maka semuanya terdata. Siapa yang mentransfer, kemudian transfernya kepada siapa, kemudian terdata, dan kemudian itu bisa jadi tidak ada potongan-potongan di tengah jalan. Maka di awal diupayakan cashless. Tapi kemudian di lapangan ternyata tidak semudah yang dikira. Pertama, tahun lalu misalnya, menyediakan dengan segera 8 juta rekening itu tidak mudah gitu. Apalagi sebagian rekening itu ada di bank daerah. Jadi kesiapan. Kemudian tidak semua rekening itu gratis gitu. Jadi ada karena itu kemudian menjadi sulit, karena kalau rekening dibayar maka siapa yang akan membayar biaya itu kalau dibebankan di desa menjadi jumlahnya diperkirakan pada waktu itu terlalu besar, terutama karena pembayarannya tidak boleh sekaligus tapi harus setiap bulan. Juga pada waktu penyaluran, ketersediaan dana tunai dari bank itu juga ternyata tidak mudah. Jadi untuk satu hari kemudian menyediakan sampai sekian miliar di satu kecamatan atau beberapa kecamatan itu ternyata tidak mudah untuk bank-bank yang cabangnya itu ya bukan kantor sub cabangnya ada di kecamatan gitu. Makanya kemudian menjadi sulit juga untuk penerima BLT sulit untuk mendapat nomor rekening dari perbankan, kebanyakan tunai. Kemudian dipelajari oleh Kementerian Keuangan, penyaluran tunai yang ada di tanya dekat dengan kota itu dipelajari oleh Kementerian Keuangan supaya kemudian itu di tahun ini itu diupayakan berupa jadi tidak itu. Nah, tunai sendiri memang ada case misalnya di Sulawesi Utara gitu yang berbasis transfer malah membutuhkan biaya lebih banyak untuk mengambilnya karena memang banknya ada di kota. Tapi yang tunai itu bisa langsung disalurkan oleh pemerintah desa. Dan ketika penyalurannya itu dilaksanakan di tempat umum publik, peluang untuk punglinya menjadi hampir tidak ada.
Jadi memang tidak di lapangan ini tidak langsung hitam putih mana yang lebih bagus dan tidak, tapi sesuai kondisi lapangan bagus juga untuk tunai maupun untuk transfer. Nah ini adalah bagian dari yang tadi kita lihat dari template untuk desa. Adapun untuk template untuk yang bukan pendamping lokal desa, yaitu PD dan kemudian sampai ke provinsi, itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi sebetulnya mirip, ya, mirip. Kemudian menguploadnya juga nanti dilihat demi datanya itu bisa tepat gitu ya. Datanya bisa tepat, bisa valid seperti itu. Seperti biasa, kalau kita butuh data yang tepat, maka konsekuensinya memang ada beberapa hal yang harus dikerjakan lebih banyak daripada kalau datanya langsung global gitu. Kemudian verifikasinya itu disebut bahwa yang bertindak sebagai verifikator itu dari PD, TA kabupaten atau TA provinsi, jadi tidak terlalu banyak-banyak juga. Kemudian data yang diverifikasi itu bisa dilakukan perubahan atau penghapusan ya, oleh verifikator. Kemudian aktivitas verifikasi semuanya direkam dan bisa dilihat riwayat verifikasinya. Statusnya, ini ada, kalau statusnya proses berarti data sudah diunggah. Ya. Kalau disetujui, maka sudah disetujui verifikator. Dan itu langsung terpublikasi. Kalau ditolak, maka ditolak oleh verifikator dan bisa mengunggah ulang. Tentu saja dengan kesalahan yang sudah dihilangkan. Itu data diubah verifikator dan hapus data dihapus oleh verifikator. Kemudian jika ada kesalahan masih dalam proses, ya, belum diverifikasi, belum diklik oleh verifikator, maka PLD dan PD itu bisa melakukan pembatalan dengan mengklik batal gitu. Ya. Nah, bentuk dari verifikasinya itu seperti ini. Jadi semuanya sebetulnya terbaca verifikasinya. Misalnya data yang diunggah sekian, kemudian ini izin ini ke Gus Yul Fahmi dan Gus Fadli, sekedar untuk memberikan contoh. Ini kapan diproses dan kemudian dipublikasi. Jika ada hal-hal yang lain, maka di sini masih bisa dilihat datanya. Jadi semuanya sudah disetujui, tidak ada yang ditolak. Di sini kelihatan seluruh proses. Kemudian terlihat juga di situ datanya apa saja. Ya. Kalau kita klik di sini, nah unggah data BNBA ini yang kemudian bisa apakah di mengklik datanya itu kemudian bisa melihat secara detail datanya sudah sangat detail ya, sangat detail. Dan kemudian di dalamnya sudah bisa ditunjukkan berbagai atribut dari BLT dana desa. Dan ada peneliti kemiskinan di Universitas Bengkulu, Pak Jonet, yang memang ya cocok gitu, memang benar bahwa saat ini sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak menghilangkan kemiskinan. Karena memang
data by name by address itu ada. Dan sekarang modelnya adalah bahwa benar semua data itu yang data bersifat satu nama satu alamat itu sifatnya adalah rahasia. Tapi khusus di desa itu justru paling tepat dimusyawarahkan. Jadi artinya dicek satu persatu di desa, kemudian dilihat ada saksinya begitu. Bahkan model yang digunakan Gus Halim adalah ditempel di papan pengumuman. Jadi mengapa itu boleh ya? Karena memang untuk kemanfaatan yang lebih luas. Jadi data yang harus disembunyikan itu misalnya data by name by address yang diidentifikasi, contohnya misalnya diidentifikasi sebagai teroris misalnya, atau penggerak ketidakamanan negara misalnya. Tapi untuk data golongan miskin ini justru perlu ditunjukkan supaya ketika ada berbagai kegiatan itu memang tepat digunakan untuk mereka. Jadi contohnya padat karya tunai desa, salah satu syaratnya adalah supaya di sana diberikan kepada warga miskin, anggota dari keluarga miskin gitu, yang saat ini disebutkan siapa itu anggota dari keluarga miskin. Yang paling mudah adalah anggota dari KPM. Jadi anggota dari KPM yang menerima bantuan-bantuan dari pemerintah itu sudah pasti keluarga miskin. Dan dengan demikian mereka lah sebetulnya adalah salah satu calon pemanfaat utama padat karya tunai desa. Tentu saja tidak semuanya bisa, misalnya golongan lansia gitu yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja kasar gitu, ya tidak bisa masuk di dalam PKTD. Tapi untuk yang memang masih mampu bekerja, maka tentu saja penerima BLT dana desa maupun bantuan-bantuan yang lain itu, KPM itu adalah calon utama pemanfaat BLT dana desa. Jadi ini contohnya Gus Yul Fahmi sudah memasukkan semuanya detail sampai ke bulan September kalau sudah ada pencairan. Kalau yang belum ada pencairan maka sesuai dengan pencairannya itu. Dan kemudian memang harus diisikan real per bulan. Kalau kita lihat misalnya di Rembaroh ini Aceh ini ada sedikit penurunan. Tentu saja jumlahnya berbeda dan kemudian siapa orangnya harus dimasukkan bulan per bulan gitu. Kemudian di tempat lain ini masih sama ya. Di Rembarat ini juga ada penurunan. Jadi intinya kita kembali lagi sesuai kaidah yang disampaikan oleh Gus Halim bahwa kita mulai dari desa, mulai dari yang paling mikro. Jadi datanya adalah data mikro. Karena itu memang idealnya itu yang memasukkan ke dalam by name by address ini adalah pendamping lokal desa. Tapi jika ada kesulitan teknis ya, misalnya internet dan sebagainya, maka pendamping desa. Jika pendamping desa juga masih ada kesulitan teknis, maka tenaga ahli kabupaten profesional yang masuk yang menyatakan bahwa by by address ini, maka kemudian di dalam Monef DD ini disusun supaya Excel itu bisa diupload, bisa diunggah ke dalam Monef dana desa ini. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan, bagaimana jika PLD tidak ada, padahal desa itu sudah mencairkan, maka PD, pendamping desa di kecamatan, itu bisa memasukkan, bisa mengupload. Bahkan di sini juga TA kabupaten dan TA provinsi itu bisa mengupload.
cek satu persatu per kasus double upload dan sebagainya. Makanya di sini desa per desa seperti itu. Dan memang identitas dari penerima bantuan ini semakin penting. Istilah dalam birokrasi dari KPM BLT Dana Desa ini. Dan diharapkan dengan adanya data yang lebih lengkap tadi, yang tadi kami sampaikan alasan-alasannya dan kegunaannya itu, maka ke depan itu bisa segera dialihkan begitu untuk hal-hal yang sifatnya bantuan itu kepada pihak lain begitu. Jadi bantuan ini mestinya di bagian sosial begitu, tapi karena memang ada hal-hal tertentu tadi yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya NIK begitu, menyulitkan di sana, maka perlu di dalam BLT Dana Desa warga yang belum punya NIK kemudian didata, dilaporkan ke Mendagri oleh Menteri Desa dan kemudian mendapatkan NIK. Setelah itu dilaporkan ke Menteri Keuangan. Dan tahun lalu itu berjalan, ya, tahun lalu sudah berjalan, dan ini dicek, di verifikasi oleh pusat. Di level daerah juga dicek oleh beberapa OPD yang berkepentingan. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Jadi paling tidak kita mengetahui berbagai alasan, ya, berbagai alasan mengapa ada data-data itu yang dibutuhkan begitu, dan kemudian kita bisa mengetahui juga kegunaannya, ya, kegunaan dari data-data itu. Jadi dengan mengetahui itu, kiranya kerabat desa, tenaga pendamping profesional maupun perangkat desa bisa membayangkan itu manfaat dari pendataan satu nama, satu alamat BLT Dana Desa. Begitu kiranya, Gus Koco. Oke, terima kasih, Gus Ivan. Sorry, 1 menit. Jenengan harus bicara jadinya. Luar biasa. Jadi mungkin ke kerabat desa, teman-teman pendamping profesional, kalau bicara NIK maka sebenarnya teman-teman Dinas Dukcapil Kabupaten itu sangat terbuka untuk diajak bekerja sama, karena memang mereka juga menjadi agenda untuk melengkapi data kependudukan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemarin saya sempat ada komunikasi dengan Dirjen Dukcapil, disampaikan bahwa langsung aja komunikasi ke teman-teman dinas ketika memang ada permasalahan warga yang belum mempunyai NIK. Nanti akan dibantu, dan di beberapa kabupaten Dukcapil itu mempunyai program jemput bola. Jadi mereka datang untuk melakukan pendataan, rekam data, dan seterusnya. Jadi ini bisa saling bersinergi. Mungkin teman-teman TA kabupaten yang bisa membantu berkomunikasi dengan Dinas Dukcapil di masing-masing kabupaten. Oke, saya pikir itu luar biasa, Gus Ivan. Terima kasih. Kerabat desa, teman-teman pendamping profesional, mohon maaf suara saya sangat tidak enak untuk didengar, tapi pada prinsipnya ide-ide apa yang perlu diketahui tadi sudah disampaikan dengan tuntas oleh Gus Ivan. Sampai di sini sarapan SDGs seri kali ini, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 6 sampai pukul 7 seperti biasa, hari Senin sampai Jumat. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, Olubes Kontrol Baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa.
melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.